Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kingdom Animalia. Di sini kami akan fokus untuk membahas tentang film Coelenterata atau Nidaria. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Belva Ulaya absen 9, Muhammad Zaidan Hasbi absen 16, Komaida Zahrotul Kumala absen 23, dan Revania Kila Evatna absen 25. Pembahasan pertama mengenai ciri-ciri umum Coelenterata. 1. Merupakan hewan multiseluler. 2. Bentuk tubuhnya simetri radial atau tersusun melingkar. 3. Memiliki sel penyengat atau nematosis. 4. Tubuhnya terdiri dari 2 lapisan atau diploblastik, yaitu ektoderma dan endoderma. Lapisan endoderma ini akan berkembang menjadi lapisan gastroderma. 5. Di sekitar mulutnya terdapat tentakel. 6. Hanya punya satu lubang yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus, yang disebut osculum. 7. Merupakan hewan karnivora. 8. Hewan ini mengandalkan proses difusi oksigen untuk melakukan pernapasan. 9. Coelenterata memiliki rongga usus atau rongga gastrovaskular yang terdapat di lapisan gastroderma. 10. Rongga gastrovaskularnya berfungsi untuk mencerna makanan. Yang terakhir, Coelenterata memiliki saraf dan otot sederhana. Struktur tubuh Coelenterata. Pada tubuh Coelenterata bagian polip, terdapat mulut atau anus, ruang gastrovaskuler, gastrodermis, mesoklea, epidermis, tentakel, tubuh, dan kaki. Pada fase polip ini, umumnya hidup secara soliter atau menyendiri, tetapi ada pula yang membentuk koloni, karena dia melekat jadi tidak dapat bergerak bebas. Polip yang membentuk koloni mempunyai beberapa macam bentuk menurut fungsinya, yaitu polip untuk makan yang disebut gastozoid. Polip yang digunakan untuk pembiakan dengan menghasilkan medusa disebut gonozoid dan polip untuk pertahanan. Koloni dari beberapa bentuk polip disebut polimorfise. Pada tubuh Coelenterata berbentuk medusa, terdapat gastrodermis, ruang gastrovaskuler, mesoklea, epidermis, tentakel, mulut atau anus. Pada fase medusa, bentuk tubuhnya tampak seperti payung atau lonceng, dengan tentakel pada bagian tepi yang melingkar, tampak transparan, dan berenang bebas. Di bagian tengah permukaan bawahnya terdapat mulut. Bentuk tubuh lainnya seperti bunga mawar dan mendapat julukan mawar laut. Fungsi dari medusa adalah untuk berkembang biak secara seksual. Jadi, pada fase medusa ini akan menghasilkan sperma dan ovum. Klasifikasi filum Coelenterata. 1. Kelas hidrozoa. Sebagian besar anggota hidrozoa hidup di laut. Beberapa di antaranya hidup di air tawar. Anggota kelas hidrozoa ada yang hidup berkoloni dan ada pula yang soliter. Anggota hidrozoa yang hidup berkoloni mempunyai bentuk tubuh polip dan medusa. Contohnya adalah Obelia. Sementara itu, anggota hidrozoa yang hidup soliter hanya mempunyai bentuk tubuh polip. Contohnya adalah Hydra. Pada kelas hidrozoa, fase polip lebih dominan dibandingkan fase medusa. Hal ini karena fase polip berlangsung lebih lama. 2. Kelas Scyphozoa. Bentuk tubuh Scyphozoa seperti mangkuk, transparan, dan melayang-layang di laut. Hewan ini memiliki lapisan mesoglea yang tebal sebagai sumber nutrisi. Pada siklus hidupnya, bentuk tubuh medusa merupakan fase dominan. Contohnya adalah ubur-ubur atau Aurelia aurita. Sama seperti Obelia, Aurelia juga mengalami pergiliran keturunan. Aurelia memiliki alat kelamin yang terpisah pada individu jantan dan betina. Pembuahan ovum oleh sperma terjadi secara eksternal. 3. Kelas Anthozoa. Bentuk tubuh Anthozoa menyerupai bunga. Anggota kelas ini hidup di laut sebagai polip soliter maupun koloni. Hewan kelompok ini tidak memiliki bentuk medusa. Tubuh Anthozoa tersusun dari kalsium atau CaCO3. Misalnya adalah Acrodora dan Diploria. Kerangka hewan Anthozoa yang telah mati akan membentuk pulau karang. Rongga gastrovaskular Anthozoa merupakan sekat yang mengandung nematokis atau sel penyengat. Tentakelnya juga mengandung nematokis.
Habitat filum coelenterata. Habitat coelenterata seluruhnya hidup di air, baik di laut maupun di air tawar. Sebagian besar hidup di laut secara soliter atau berkoloni. Ada yang melekat pada bebatuan atau benda lain di dasar perairan dan tidak dapat berpindah untuk bentuk polip, sedangkan bentuk medusa dapat bergerak bebas melayang di air. Cara reproduksi. Reproduksi coelenterata terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas. Pembentukan tunas selalu terjadi pada coelenterata yang berbentuk polip. Tunas tumbuh di dekat kaki polip dan akan tetap melekat pada tubuh induknya sehingga membentuk koloni. Reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan gamet antara ovum dengan sperma. Gamet dihasilkan oleh seluruh coelenterata bentuk medusa dan beberapa coelenterata bentuk polip. Contoh coelenterata berbentuk polip yang membentuk gamet adalah hidra. Cara mendapatkan makanan. Coelenterata hidup di perairan yang jernih yang mengandung partikel-partikel organik, plankton atau hewan-hewan kecil. Jika terdapat hewan kecil, misal jentik nyamuk menempel pada tentakel dan mengenai sel cnidoblast, maka sel tersebut akan mengeluarkan racun. Jentik akan lemas, lalu tentakel membawanya ke mulut. Di bawah mulut terdapat kerongkongan pendek, lalu masuk ke rongga gastrovaskuler untuk dicerna secara ekstraseluler atau luar sel. Sel otot pencerna mempunyai pseudopodia untuk menangkap dan menelan partikel makanan, dan pencernaan dilanjutkan secara intraseluler. Kemudian, sel-sel endodermis akan menyerap sari-sari makanan dan didistribusikan ke seluruh tubuh dengan cara difusi atau perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan sisa-sisa makanan akan dimuntahkan melalui mulut, karena hewan ini hanya memiliki satu lubang yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Berikut kami lampirkan contoh spesies coelenterata. Terdapat Aurelia aurita, Pelagia noctiluca, Obelia geniculata, Hydra sp, Gonionemus vertens, Acropora sp, lalu yang terakhir Tubipora musica. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran bagi kehidupan. Terdapat beberapa peranan coelenterata, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi kehidupan manusia. Antara lain sebagai berikut. 1. Spesies kelas Anthozoa seperti blue coral dan Acropora millepora adalah pembentuk ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat ikan dan hewan laut lainnya. 2. Ubur-ubur atau Aurelia aurita banyak dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik. 3. Digunakan sebagai bahan dapur, contohnya batu karang atau yang bisa disebut scleratenia. 4. Spesies Chironex fleckeri, penyebab kolaps kardiovaskular atau gagal jantung. Kelima, Shania capillita merupakan salah satu spesies ubur-ubur yang paling mematikan. Ukuran spesies ubur-ubur ini bisa mencapai 2,5 meter. Bahkan ketika sudah mati, sengatannya pun masih terasa.